Hello guys, welcome back my YouTube channel with Minica. Di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang sedikit horor, dimana hal ini itu bisa menjadi salah satu identitas dari Indonesia kita, yang mungkin di setiap daerah punya kepercayaan masing-masing terhadap hal tersebut. Hari ini aku akan membahas mengenai salah satu ilmu hitam yang takuti di Indonesia, yaitu Suwangi. Cekido. Guys, mungkin nama Suwangi masih terdengar asing di telinga orang Indonesia pada umumnya. Namun, bagi orang Indonesia Timur, apalagi di bagian daerah Papua, nama tersebut sangat begitu menakutkan. Orang menghindari topik pembicaraan soal ini saat berkumpul bersama temannya maupun keluarganya. Suwangi ini merupakan sebutan untuk sebuah ilmu hitam. Berikut orang yang menekuninya. Suwangi banyak terdapat di Yapen Utara, Papua, dan Yapen Barat. Masyarakat setempat menyebut Suwangi di Yapen Barat dengan nama Nyata. Sementara di Yapen Utara, tepatnya di POM, Suwangi biasa disebut Hinata. Suwangi sangat ditakuti masyarakat guys, karena banyak digunakan untuk membunuh orang, terutama yang tidak disukai. Suwangi pada dasarnya memang manusia yang memiliki ilmu hitam. Keberadaan Suwangi pun hidup berbaur bersama warga setempat, walau ada Suwangi yang memang menetap di hutan. Banyak warga di Kepulauan Yapen, Papua enggan berkomentar terkait Suwangi. Hostnya, jika berani bercerita, maka nyawa taruhannya. Walau begitu banyaknya cerita simpang siur terkait Suwangi, banyak pula warga yang mulai membuka suara terkait keberadaan dan asal-usul Suwangi. Konon kabarnya berubahnya manusia menjadi wujud Suwangi dilalui dengan proses yang sangat panjang. Misalnya, sang Suwangi harus memakan daun khusus yang hingga saat ini tidak pernah ada yang tahu betul sebutannya apa. Bahkan guys, sama seperti ilmu hitam yang sering dikenal seperti santet, Suwangi juga harus menyediakan sebuah tumbal dari keturunan atau bahkan keluarganya sendiri. Selain itu, dampak dari Suwangi ini pun juga dapat membunuh orang walau tanpa menyentuhnya. Guys, cerita dari masyarakat setempat, Suwangi ini biasa melakukan aksi pada malam hari. Konon jika Suwangi ingin membunuh seseorang, hanya dengan menggunakan mantra atau berubah menjadi bayangan ke rumah korban. Biasanya dalam beberapa hari kemudian korban sakit dikarenakan hal yang tak wajar. Pendekatan medis pun tak mampu mendeteksi penyakit tersebut. Selain itu, mayat korban ulah Suwangi ini biasa dimakan oleh Suwangi itu sendiri untuk menambah ilmu mereka. Misalnya, Suwangi akan makan isi perut korban dan sebagainya. Ciri-ciri Suwangi memang sulit dilihat secara kasat mata guys. Kebanyakan Suwangi hanya keluar di malam hari. Biasanya warga yang juga memiliki ilmu yang sangat tinggi dapat melihat Suwangi dengan ciri-ciri mata terang yang menyala, berbeda dengan manusia pada umumnya. Ada pula yang mengatakan jika tercium aroma binatang kuskus, maka Suwangi ada di sekitar kita. Ilmu Suwangi pun sangat berbahaya guys. Jika manusia yang mendalami ilmu tersebut tidak melaksanakan salah satu syarat yang diajukan, bahkan bisa berakibatkan gangguan jiwa. Dorte Swopi, masyarakat asal Ansus, mengatakan Suwangi ini sempat menjadi salah satu ilmu yang hampir ditekuni oleh keluarganya. Ia pun mengatakan bahwa ilmu itu mengakibatkan mereka semua berpisah. Bahkan dia dan kakeknya hampir menjadi Suwangi. Ia pun menambahkan guys, Suwangi pun dapat dikenal dari beberapa pantangan. Misalnya saja, Suwangi itu anti terhadap jeruk purut, ikan poro bibi. Suwangi pun juga takut koral laut. Biasanya jika Suwangi menemui benda-benda tersebut, langsung beringas dan lebih jahat lagi. Suwangi ini hidup secara normal layaknya manusia guys. Suwangi melakukan aksi yang memang kebanyakan membunuh orang. Bahkan
Kadang Swangi meminta bayaran, baik berupa uang ataupun piring gantung bagi yang menekuninya. Di Kabupaten Kepulauan Yapen pun ada beberapa wilayah yang masih ditakuti warga untuk berkunjung. Ya, karena ilmu Swanginya yang masih kental dan dimiliki warga setempat, yaitu di daerah Pom, Ansus, Woi, dan Marau. Guys, sempat ada cerita dari kampung di Yapen Timur di mana ada seorang pemuda meninggal dengan alat kelaminnya yang lenyap. Masyarakat beranggapan bahwa Swangi ini telah membunuhnya, lalu mengambil salah satu organ si pemuda itu. Dalam cerita mistis, kerajaan megah yang dimiliki Swangi ini memiliki 3 bagian, yaitu bagian depan, tempat persidangan, bagian tengah, altar penyembahan, dan peletakan darah untuk dunia gelap, serta bagian belakang dapur. Beberapa daerah menggambarkan Swangi dalam bentuk yang berbeda. Ada yang menggambarkan sosok Swangi ini adalah wanita tua yang bertabiat buruk dan dengki terhadap warga pada sekitar tahun 1895. Suatu hari wanita tua ini pergi ke hutan dan menyembah pohon besar selama 40 hari 40 malam untuk mendapatkan ilmu sihir. Saat malam hari ia akan mempraktekkan ilmu sihirnya, namun ia malah tercekik dan meninggal. Warga sekitar meyakini bahwa roh nenek itu yang selalu bergentayangan. Daerah lain menggambarkan hantu perempuan yang sangat jahat. Daerah ini memberikan gambaran dukun Swangi akan melakukan ritual menari di tengah malam saat bulan purnama. Lalu ada kepercayaan lainnya guys, Swangi adalah dukun menyeramkan dengan mata merah dan suka memakan daging manusia. Dukun ini bisa berubah wujud menjadi binatang sebagai sebuah kamuflase yang dia lakukan. Memang sulit membedakan dukun Swangi secara kasat mata guys. Selain itu, jika ada aroma binatang kuskus, maka Swangi ada di sekitar tempat itu. Menurut penuturan wilayah yang dikenal sangat kental dengan ilmu Swangi ini, cara ilmu hitam ini mematikan orang sangat beragam. Di antaranya dengan memakan daging korban dari jarak jauh, sehingga ia akan merasakan sakit yang luar biasa. Swangi akan menggunakan mantra dan berubah menjadi bayangan serta mengirimkan energi negatif. Cara lainnya adalah dukun akan mengirimkan santet dengan melihat arah angin. Jika berhasil, di dalam tubuh korban akan ada benda-benda aneh. Dan jika gagal, santet itu akan kembali menyerang dukun itu sendiri. Terkadang dukun akan mengirimkan roh perempuan jahat kepada korban dan menyamar menjadi wanita yang sangat cantik dan menggoda si korban. Kemudian cara selanjutnya, ada pula Swangi yang dapat mengirimkan melalui makanan dan minuman yang diberi mantra oleh dukun. Hal yang lebih menyeramkannya lagi guys, Swangi akan mengintai korban hingga ia sendirian. Setelah korban sendirian, Swangi akan melempar tanah atau batu hingga mengenai badan korban dan si korban akan pingsan. Setelah pingsan, ia akan menganiayai dan melakukan kekerasan. Dan setelah korban meninggal, Swangi akan menjilati bekas luka dan lebam agar bekas lukanya hilang dan si korban hidup kembali. Dan ketika korban hidup kembali, Swangi akan memasukkan telur ke dalam mulut korban. Dan konon katanya, telur itu adalah jelmaan kadal yang hidup di dalam tubuh korban. Bahasa sederhananya, korban dijadikan sebagai boneka. Beberapa waktu kemudian, ia memanipulasi seakan terjadi kejadian kecelakaan secara natural. Dan setelah korban meninggal, Swangi akan mengambil telur itu secara gaib. Terkadang Swangi akan menari-nari di depan rumah korban sebagai sebuah perayaan sukacita. Itu tadi cerita tentang Swangi yang ternyata cukup menyeramkan ya guys. Terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Nica Maulida dengan cara klik tombol subscribe dan nantikan cerita-cerita menarik lainnya. See you, bye-bye.